Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami dari program studi teknologi rekayasa elektronika yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Jibran Nasrullah. Saya Aljohani Sastria Hadi. Saya Fatkan Kausar. Saya Mandika Rizky Febriat. Saya Habib Asar. Di sini kami akan menjelaskan apa itu analisis mesh. Apa sih itu analisis mesh? Yuk kita ulas. 3. Apa sih itu analisis mesh? Analisis mesh adalah salah satu metode dalam analisis rangkaian listrik yang digunakan untuk menghitung arus dalam rangkaian tertutup atau biasa disebut dengan loop dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, dan itu biasa disebut dengan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Baik, sebelumnya saya Fatkan Kausar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual dalam analisis mesh. Di sini kita ada sebuah rangkaian, di mana rangkaian ini ada dua sumber tegangan, di mana itu ada tegangan pertama yaitu 7 volt dan tegangan kedua itu adalah 8 volt. Dan di sini ada resistor serial paralel berjumlah 5 resistor dengan nilai hambatan yaitu ada 10 ohm, di resistor kedua 10 ohm, di sini 20 ohm, di sebelah sini ada 20 ohm, dan ini 10 ohm. Selanjutnya di sini kita akan membuat arah loop, di mana loop ini adalah loop pertama untuk mencari I1, yang di sini adalah loop kedua di mana kita akan mencari I2, dan di sini adalah loop ketiga di mana kita akan mencari I3. Selanjutnya kita akan membuat loop di mana kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan atau hukum KVL, di mana bilang min 7 ditambah 10 ini ditambah 20, ini kan antara I1 dan I2, jadi 20 I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Dari penjumlahan di atas kita dapat persamaan pertama yaitu 30 I1 dikurangi I2 sama dengan ini sama dengan 7. Selanjutnya loop kedua, ini ada 10 I1 ditambah 20 I2 dikurangi I3 yang dapat dari sini, dan 10 I2 didapat dari sini ditambah 20 I2 dikurangi I1 didapat dari 20 sini sama dengan 0. Dari perjumlahan atas kita dapat persamaan kedua yaitu min 10 I1 ditambah 20 I2 dikurangi 23 sama dengan 0. Selanjutnya kita ke loop 3, di mana loop 3 ini ada sumber tegangan yaitu 8 volt dan 20 dan resistor 20 ohm. Jadi min 8 karena ini arah loopnya sini, jadi diam sini, jadi minus dulu, jadi min 8, terus ditambah 20 I3 dikurangi 2 sama dengan 0. Dari penjumlahan di atas kita dapat yaitu 20 I3 dikurangi 20 I3 dikurangi 20 I2 sama dengan 8. Selanjutnya kita akan mengeliminasi pada I1. Nah, ini 30 I1 ini adalah dari loop 1 dan ini adalah loop dari loop 2. Nah, 30 I itu dari yang tadi loop 1 itu. Nah, ini satu, kenapa dia 1 dan 30? Ini 1 dari sini dan 30 dari sini, dan berikutnya adalah ini dikali dengan 1, hasilnya 30, dan I1 dan min 1 I1 dikali 30 hasilnya sekian, min 30 ya, dan ini dikali segini kali 1 hasilnya 20 I2, dan 7 dikali 1 sama dengan 7, dan 5 I2 dikali 30 hasilnya 150 I2, dan 20 I3 dikali 30 hasilnya 60 I3, dan 0 dikali 30 hasilnya tetap 0.
dan ini dijumlahkan dan hasilnya jadinya begini. 30 ditambah min 30 hasilnya 0, dan min 20 I2 ditambah 150 I2 sama dengan 130 I2, dan ini min 60 I3 karena dia tidak ada pasangan, dia langsung turun, dan 7 ditambah 0 sama dengan 7. Melanjutkan yang eliminasi selanjutnya, ini adalah hasil dari eliminasi sebelumnya, dan yang di bawahnya adalah loop dari ketiga yang ini. Ini 20 dari bawah dari loop ketiga, dan 130 ini dari hasil yang eliminasi tadi. 130 I2 dikali 20 hasilnya 2600 I2, dan min 20 I2 dikali 130 hasilnya min 2600 I2, dan min 60 I3 kali 20 hasilnya min 1200 I3, dan 20 I3 dikali 130 hasilnya 2600 I3, dan 7 dikali 20 hasilnya 140, dan 8 dikali 130 hasilnya 1040, dan dijumlahkan hasil dari perkalian tersebut 2600 I2 ditambah min 2600 I2 sama dengan 0, dan min 1200 I3 ditambah 2600 I3 hasilnya 140 I3, dan 140 tambah 140 ditambah 1040 sama dengan 1180, dan 140 I3 140 nya pindah ke bawah jadinya 1040 per 140 dibagi, maksud saya hasilnya 0,84. Jadi Baik, kita di sini sudah ketemu eliminasi 3 sama dengan 0,84. Pertama kita masukkan dulu persamaan untuk loop 3. Persamaan untuk loop 3 adalah min 20 I2 tambah 20 I3 sama dengan 8. Kita kalikan eliminasi I3. Min 20 I2 tambah 20 kali 0,84 dengan 8. Hasilnya adalah min 20 I2 tambah 16,8 sama dengan 8. Kita pindahkan ruas, jadi min 20 I2 sama dengan 8 kurang 16,8. Mencari I2 sama dengan min 8,8 sama per min 20.
yang menghasilkan I2 0,44 ampere. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan substitusi pada persamaan huruf 1. Pertama kita masukkan huruf 1-nya, di mana 31 dikurang 20 I2 sama dengan 7. 30 I1 dikurang 20 kita kalikan pada I2, di mana I2-nya hasil dari eliminasi yang tadi yaitu 0,44 ampere. Berarti 20 dikali 0,44 sama dengan 7. 30 I1 kurang 8,8 yang dihasilkan dari 20 dikali 0,44 sama dengan 7. 30 I1 sama dengan 7 ditambah 88. Kenapa saya bisa ditambah? Karena dia tidak luas nilainya. 7 tambah 8 8,8 setelah 15,8 dibagi 30 dari I1 nya ini, berarti I1 sama dengan 0,52 ampere. Dari perhitungan manual tadi didapat bahwa I1 ini sama dengan 0,52, I2 itu sama dengan 0,44, I3 itu sama dengan 0,84 ampere. Di sini kita akan bandingkan dengan simulasi di IWB. Di IWB kita dapat simulasinya yaitu arus 1 adalah 0,55 ampere dan I2 di arus kedua ini adalah 0,47 ampere, sedangkan di I3 0,87 ampere. Dari perhitungan manual di IWB ini hampir sama. Jadi perhitungan manual kita sudah benar dan kita buktikan di simulasi IWB. Hasil dari IWB sama manual mendekati. Untuk yang rangkaian di atas ini ada dua, ini adalah rangkaian 10 ohm dan yang di samping sini adalah 20 ohm. Ini rangkaian ketiga adalah 20 ohm juga yang tengah sini, dan sini 10 ohm. Jadi ini rangkaian 1, rangkaian 2 di sini, rangkaian 3, rangkaian 4 dan rangkaian 5 ya. Sekarang memasukkan dari sumber tegangan, yaitu tegangan yang di sini adalah 7 volt dan di sini adalah 8 volt. Yang belasnya ada 7 volt, ini 8 volt. Dengan voltnya kita taruh sini dan 7 voltnya di sini. Kita sambungkan. Yang plusnya ada di sebelah sini, sedangkan yang minusnya di sebelah sini. Dan yang 8 volt adalah kebalikannya dari yang 7 volt. Terus ini yang plus merah kita taruh di sini karena dia adalah kebalikan dari yang tegangan yang 7 volt. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan alat ukur multimeter. Di sini saya akan mengukur arus pada rangkaian Masing-masing resistor pada rangkaian. Untuk mengukur resistor adalah mengangkat kaki salah satu dari resistor tersebut. Di sini kita akan mengukur resistor 1 atau R1. Di sini nilai pada R1 adalah 0,23 ampere. Kita akan mengukur sekarang yang resistor kedua pada rangkaian. Untuk resistor yang kedua di multimeternya terukur 0,12 ampere. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada resistor yang ketiga pada rangkaian.
Untuk nilai terukurnya pada multimeter untuk resistor yang ketiga yaitu 0,9 ampere, dan sekarang kita akan mengukur resistor arusnya, resistor yang keempat pada rangkaiannya. Untuk hasil nilai terukurnya pada multimeter untuk resistor yang keempat yaitu 0,7 ampere, dan sekarang kita akan mengukur resistor yang kelima pada rangkaian. Untuk nilai terukurnya pada multimeter yaitu 0,3 miliampere. Di sini dan teman saya akan menjelaskan tegangan baterai setelah pemakaian atau mengukur tadi arus pada rangkaian tersebut, apakah dia menurun atau tidak, yang akan dilakukan kepada teman saya. Baik, untuk ukuran baterai pertama setelah pemakaian terukur bisa 7,36 untuk baterai ABC, dan ini untuk baterai 7 volt kita lihat sisa berapa voltnya. Untuk yang baterai 7 volt hanya tersisa 5,83 volt. Dan kenapa untuk voltnya bisa turun sangat drastis akan dijelaskan oleh saudara Habib. Kenapa baterai yang tadi yang disebutkan itu mengalami penurunan tegangan? Dikarenakan di sini kita menggunakan seri paralel, di mana rangkaian paralel itu adalah cukup menguras daya dari menguras volt atau daya ya, volt lah, itu ya sangat besar lah ya. Dan untuk seri itu dia juga bisa menguras volt juga, dikarenakan seri juga itu menghambat dari arus atau hambatan itu sendiri, dan semakin banyak dia dari resistor atau hambatan, dia juga akan mengalami penurunan yang sangat drastis juga. Sekian dari pembahasan analisis mesh. Jika kita ada salah, mohon dikoreksi di kolom komentar, dan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.